Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kabar terbaik selalu. Dan tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Semoga kabar terbaik selalu di malam hari ini ataupun pada kesempatan ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi-materi terkait dengan seminar manajemen sumber daya manusia. Pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan penyusunan bab 5. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-12. Saya jelaskan lagi. Jadi masih ada beberapa pertemuan lagi ke depan sebelum kita nanti akhirnya pada sesi terakhir adalah ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas terkait dengan bab 5. Di mana di dalam bab 5 ini isinya adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Di sini saya akan memberikan penjelasan dulu terkait dengan kesimpulan, implikasi, dan saran itu. Seperti apa sih kita harus menyusun ataupun membuat di dalam sebuah penelitian ataupun di dalam sebuah skripsi, membuat sebuah kesimpulan, implikasi, dan saran itu. Ini ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, apalagi kita keterkaitannya langsung dengan yang ada di bab 1 ya. Kalau kesimpulan itu keterkaitannya di bab 1, implikasi ini kaitannya dengan hasil penelitian kita seperti apa, dan kemudian saran. Saran ini adalah salah satu hal yang paling penting bagaimana kita bisa memberikan masukan ke perusahaan ataupun instansi terkait di mana tempat kita melakukan penelitian tersebut. Baik, ini penjelasan terkait dengan pembahasan kita malam ini ataupun topik yang akan kita angkat. Kesimpulan. Apa itu yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan di dalam kaitannya ini, peneliti harus mendeskripsikan yang merupakan hipotesis atau sintesis penelitian yang teruji. Jadi bagaimana si peneliti ini ataupun Anda sebagai peneliti harus bisa memberikan penjelasan terkait hasil penelitian Anda dan kemudian membuat sintesisnya di dalam sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini secara general ya. Secara general artinya bagaimana hasil penelitian Anda dan kemudian bagaimana sintesis Anda ataupun kesimpulan Anda dari hasil tersebut. Kemudian yang keduanya, saat membuat kesimpulan pastikan disesuaikan dengan rumusan masalah ataupun pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Di awal sudah saya sudah jelaskan bahwasanya keterkaitan kesimpulan ini ada di bab 1. Keterkaitannya dengan apa? Yang pertama adalah rumusan masalah. Saya jelaskan di sini. Jika di dalam sebuah rumusan masalah itu ada 3 rumusan masalah, contohnya bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, itu 1. Bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya bagaimana pengaruh X1, X2 terhadap Y. Berarti ada 3 rumusan masalah. Artinya di kesimpulan juga nanti Anda juga harus bisa harus membuat kesimpulannya itu ada 3. Jadi kesimpulan itu menjawab rumusan masalah yang ada. Itu untuk yang kuantitatif. Bagaimana dengan yang kualitatif? Kalau yang kualitatif nanti Anda sesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Bagaimana pertanyaan penelitian yang ada di bab 1? Jika di dalam bab 1 itu di pertanyaan penelitian itu ada 3 ataupun ada 2, Anda harus simpulkan juga ya. Jadi menjawab pertanyaan yang ada di bab 1 itu baik rumusan masalah ataupun pertanyaan penelitian. Ini yang harus Anda garis bawahi. Di sini saya berikan contoh. Kita masih mengambil contoh yang kemarin ya. Dari judul yang kemarin kita ambil itu adalah bagaimana pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Kita lihat di bab 1-nya. Di bab 1
Dijelaskan di sini rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh budaya kerja terhadap komitmen organisasi di PT Senama Serang, Banten. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, rumusan masalahnya. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi di PT Senama Serang, Banten? Kemudian yang ketiga, secara bersama-sama apakah terdapat pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi di PT Senama Serang, Banten. Ini rumusan masalahnya yang ada di bab 1. Sekarang bagaimana untuk bisa menjawab ini semuanya, dibuatlah di dalam sebuah kesimpulan yang ada di bab 5 tersebut. Jawaban dari rumusan masalah ini kita buat di dalam kesimpulan. Nah, seperti ini kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang nomor 1 ini adalah menjawab rumusan masalah yang poin pertama yang ada di bab 1. Terdapat pengaruh antara budaya kerja terhadap komitmen organisasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai T tabel sebesar 1,685 dan T hitung sebesar 3,932. Ini adalah hasil dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, ya, alatnya. Dan kemudian didapatkan nilainya seperti ini dan menjawab hipotesis yang ada. Jadi di sana terdapat pengaruh, ya, pengaruhnya sebesar ini. Kemudian setelah itu, setelah kita membuat hipotesisnya, kita sudah menyampaikan hasil dari hipotesis itu, kemudian kita berikan sintesisnya. Sintesis ini adalah kesimpulan yang Anda buat. Bagaimana kesimpulan yang bisa Anda buat dari hasil hipotesis ini? Gitu loh. Jadi hipotesisnya terdapat pengaruh antara budaya kerja terhadap komitmen organisasi. Bagaimana Anda membuat sintesisnya? Di sini contohnya yang warna biru ini saya jelaskan. Contoh untuk yang pertama, terdapat pengaruh antara budaya kerja terhadap komitmen organisasi. Hipotesis, ini hipotesisnya, menjawab hipotesisnya. Kemudian sintesisnya, dalam hal ini apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini manajemen harus meningkatkan standar dalam budaya kerja kepada karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar hasil yang didapatkan bagi organisasi adalah terciptanya komitmen kerja dari karyawan kepada perusahaan secara maksimal. Ini adalah sintesis yang ada di dalam bab 5 di kesimpulan untuk menjawab dari poin 1. Jelas ya? Kemudian yang keduanya, apakah ada pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi itu di rumusan masalahnya. Kemudian kesimpulannya seperti apa? Berdasarkan hasil pengolahan data di bab 4, kemudian disimpulkan, kemudian dibuatlah kesimpulannya di bab 5 ini. Ternyata terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi dengan hasil pengujiannya sebagai berikut. Ini adalah menjawab dari hipotesis yang ada untuk menjawab dari rumusan masalah. Dan kemudian kita buat sintesisnya. Sintesisnya di sini boleh Anda artinya angka ataupun hasil dari hipotesis ini menunjukkan apa. Kemudian Anda jelaskan di sini. Yang kedua, saya jelaskan di sini. Untuk sintesisnya, pimpinan harus lebih memperhatikan karyawan yang bekerja agar karyawan menyadari bahwa dalam bekerja mereka selalu diperhatikan oleh atasan, karena inilah proses interaksi yang baik antara atasan dan bawahan. Ini adalah menjawab ataupun membuat kesimpulan dari hasil hipotesis tersebut, ya, untuk pengaruh untuk sintesis dari pengaruh terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Kemudian yang ketiganya, secara simultan ini terdapat pengaruh, ya, antara antara budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi ini secara bersama-sama ataupun secara simultan terdapat pengaruh. Kemudian setelah kita membuat hipotesisnya, sampai di sini ini hipotesisnya nih, yang warna hitam. Ini hipotesisnya, dan kemudian kita jelaskan lagi di sini, kita buatkan sintesisnya. Sintesisnya seperti apa? Jadi kita jelaskan sedikit saja secara umum. Artinya budaya kerja dan gaya kepemimpinan sangat berkaitan.
Semakin tinggi standar budaya kerja, maka akan semakin meningkatkan komitmen organisasi dari diri karyawan. Begitupun juga dengan gaya kepemimpinan. Jika kepemimpinan yang diberikan oleh atasan baik, maka akan semakin baik dalam mencapai komitmen organisasi dari diri karyawan terhadap organisasi. Ini yang namanya sintesis di dalam kesimpulan. Ini harus dibuat oleh si peneliti ataupun oleh Anda pada saat Anda menyusun di bab 5 ini. Kelihatannya simpel, akan tetapi ini agak biasanya mahasiswa ataupun ya khususnya mahasiswa ya. Mahasiswa itu hanya menjelaskan sampai batasan ini hipotesis saja ini sampai di sini. Di kesimpulan itu. Untuk saat ini kita jelaskan dari hipotesisnya dan kemudian berikan sintesisnya. Ini yang perlu Anda pahami dan perlu Anda jelaskan di dalam penyusunan di bab 5 ini terkait dengan kesimpulan. Oke, jadi wajib ya. Jadi Anda harus bisa memberikan sintesis ini di setiap poin. Artinya kesimpulan yang ada di bab 5 ini harus bisa menjawab rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang ada di bab 1 tersebut. Oke, kemudian setelah kita membuat kesimpulan, lalu kita membuat implikasi. Ya, apa itu implikasi? Kita lihat penjelasannya. Implikasi adalah sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung dari hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian, dari hasil uji yang sudah Anda lakukan ataupun penelitian yang sudah Anda lakukan, apa sih dampaknya? Ya, dampak secara langsung dari hasil penelitian yang Anda lakukan di tempat tersebut. Itu yang dinamakan dengan implikasi. Jelas ya? Kemudian ada tujuan implikasi. Tujuan implikasi penelitian adalah membandingkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan hasil penelitian yang terbaru atau baru dilakukan melalui sebuah metode. Sebetulnya implikasi ini banyak sekali ya implikasi. Akan tetapi di sini saya menyesuaikan dengan implikasi yang dilakukan oleh peneliti. Jadi kaitannya ini adalah dengan implikasi penelitian. Ya, sebetulnya ada kalau tidak salah lebih daripada 5 ataupun 7 ya. Ada 7 implikasi yang saya tahu. Ada 7 implikasi, cuma yang kita bicarakan di sini yang terkait dengan implikasinya secara langsung, yaitu implikasi dalam penelitian yang kita lakukan. Sekarang saya akan memberikan contoh. Seperti apa sih kita memberikan implikasi ini? Apakah perlu di dalam sebuah penelitian itu harus ada implikasi? Ya, saya katakan wajib hukumnya untuk membuat implikasi. Contoh di sini. Implikasi ini bisa menjawab dari hasil kesimpulan ataupun juga dari hasil hipotesis yang Anda sudah lakukan. Ya, ataupun yang sudah Anda lakukan pengujinya dengan menggunakan hipotesis ataupun yang ada di bab 4, ataupun bisa juga Anda kembangkan lagi dari yang ada di sini ya, dari sintesis yang ada di sini. Tetapi tetap kita merujuknya kepada hasil pembahasan yang ada di bab 4. Dan kemudian kita juga melakukan dari fakta yang ada di lapangan seperti apa. Itu yang nantinya implikasi yang bisa kita berikan kepada institusi ataupun kepada perusahaan di mana kita melakukan penelitian tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke implikasi yang pertama. Implikasi yang pertama di sini dinyatakan bahwasanya telah teruji bahwa budaya kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Ini menjawab yang ada di sintesis, ya, sintesis yang ada di ataupun hipotesis yang ada di kesimpulan. Kemudian kita membuat implikasinya. Implikasi ini untuk instansi terkait dengan variabel yang kita teliti di instansi ataupun perusahaan tersebut. Contohnya adalah di sini hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja yang ada saat ini sudah baik. Akan lebih baik lagi jika standar budaya kerja ditingkatkan lagi untuk memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada karyawan. Karena mereka juga bagian dari organisasi. Hal ini perlu diperhatikan oleh pimpinan di PT Senama Serang agar karyawan bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi dalam mencapai komitmen organisasi.
Ini yang dinamakan dengan implikasi. Ini yang warna biru ini saya highlight menjadi warna biru. Ini adalah implikasi untuk secara umum bisa. Implikasi itu sesuai dengan rumusan masalah atau tidak? Tidak. Cuma yang kita perlu ini kan dari misalkan di sini ada 3 variabel. Dari 3 variabel itu kita cakup secara umum. Tiga variabel itu harus dituangkan di dalam sebuah pernyataan seperti ini, ya, ataupun dalam sebuah kalimat boleh seperti ini. Artinya ini memberikan dampak perubahan atau tidak, memberikan dampak atau tidak kepada si institusi tersebut ataupun pada perusahaan tersebut. Kita memberikan semacam kayak beda dengan saran ya. Saran dengan implikasi sangat berbeda. Kemudian di sini yang kedua, telah teruji bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan harus selalu memperhatikan karyawan yang tidak disiplin, karyawan yang berprestasi, dan selalu melakukan interaksi dengan karyawan. Hal ini menjadi poin penting untuk terciptanya sinergi dalam pencapaian kinerja pada organisasi dan menciptakan suasana kerja yang saling mendukung satu sama lain. Ini implikasi yang diberikan dari gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Ini implikasinya yang diberikan. Nah, yang ketiganya secara bersama-sama. Kita lihat di sini. Kalau kita melihat implikasi secara umum, kita bisa dari 1 dan 2 ini sebetulnya bisa kita general dengan hanya sebuah implikasi seperti ini saja. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin tentu harus memiliki sikap-sikap yang berkualitas untuk kemajuan organisasi maupun perusahaannya. Selain harus bertanggung jawab, seorang pemimpin harus memiliki sifat dan sikap sebagai seorang leader yang memiliki tujuan serta visi yang jelas. Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan bagi anggotanya serta mengutamakan hubungan manusiawi dan menghargai. Pemimpin yang baik akan memiliki implikasi dan manfaat yang positif terhadap perusahaan maupun anggotanya. Sebetulnya ini saja sudah cukup nih, yang poin 3 untuk menjawab yang implikasi untuk secara keseluruhannya. Akan tetapi di sini dibuat satu-satu. Ini jauh lebih baik, ya. Kalaupun kita membuatnya secara umum seperti ini, itu tidak ada masalah. Yang penting ada implikasi ataupun ada sebuah feedback yang diberikan oleh peneliti kepada institusi ataupun perusahaan tersebut secara langsung dari variabel yang diukur, variabel yang diuji terkait dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Itu intinya kalau kita pada saat kita memberikan pernyataan ataupun sebuah kalimat di dalam implikasi ini di bab 5. Kemudian yang terakhir, saran, ya. Peneliti memberikan saran dari pemikiran peneliti berkaitan dengan operasional implikasi penelitian yang ditujukan kepada pihak terkait sesuai dengan masalah yang diteliti. Nah, di sini ada saran. Saran itu seperti apa sih? Jadi kita harus memberikan masukan, memberikan input ke institusi sesuai dengan implikasi penelitian. Implikasi penelitiannya apa? Tadi di atas di dalam contoh tadi sudah dijelaskan. Ada implikasinya seperti ini loh. Kemudian apa saran yang bisa kita berikan kepada peneliti terkait dengan topik, masalah ataupun tema ataupun variabel yang kita angkat di dalam penelitian tersebut. Di sini kita berikan contohnya. Ya. Contoh untuk saran. Berapa sih saran itu yang bisa kita buat? Bisa 1, bisa 2, mungkin bisa 3, tergantung Anda mau memberikan saran kepada institusi tersebut. Tetapi intinya adalah bagaimana operasional implikasi secara umum, secara gamblang kita sudah berikan di dalam saran ini nantinya. Jadi secara umum kita memberikan gambaran ini loh saran yang harus dilakukan untuk kemajuan perusahaan, kemajuan institusi dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan tersebut. Di sini saya berikan contoh untuk sarannya. Pimpinan PT Senama Serang diharapkan lebih meningkatkan standar-standar kerja dan interaksi langsung kepada karyawan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja dan prestasi bagi karyawan guna mencapai komitmen organisasi yang baik. Sehingga peran karyawan itu sendiri dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuannya dan dapat mengikuti aturan yang ditetapkan perusahaan. Ini yang dinamakan dengan saran. Jadi
Cukup satu, dua, ataupun tiga, itu saya rasa sudah cukup untuk memberikan saran. Yang penting secara umum kita sudah memberikan masukan kepada perusahaan ataupun institusi di mana kita melakukan penelitian tersebut. Ini yang harus ada di dalam bab 3. Jadi di dalam bab 3 itu ada kesimpulan, ya. Saya jelaskan lagi di sini. Jadi di dalam bab 5 ini, di dalam bab 5 ini ada kesimpulan. Dari kesimpulan ini kita dapatkannya dari mana? Kesimpulan ini kita dapatkan, kita menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada di bab 1. Kemudian kita buat kesimpulannya. Di dalam kesimpulan, kita buat hipotesisnya dan kemudian kita buatkan sintesisnya dari hasil pembahasan yang sudah kita lakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan implikasi. Ya, implikasi secara langsung ataupun dampak secara langsung kepada institusi ataupun perusahaan di mana kita melakukan penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan saran. Sarannya seperti apa? Pasti saran itu harus yang positif, ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan ke teman-teman semuanya terkait dengan materi pertemuan kita di pertemuan ke-12 ini berkaitan dengan bab 5 terkait dengan kesimpulan, implikasi, dan saran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.